yang hidup di zaman ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita dipenuhi dan ditawarkan dengan satu ilmu, satu pengetahuan yang secara khusus datang dari dunia ilmu pendidikan tentang bagaimana dunia kita ini ada. Itulah yang disebut dengan teori evolusi. Namun kita tidak akan bahas teori itu sekarang dan apakah memang yang dinyatakan oleh Alkitab sehubungan dengan bagaimana dunia kita diciptakan, termasuk saudara dan saya yang ada saat ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan dimulai dengan satu perkataan, yang perkataan itu adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pastikan bahwa kita menerima, memahami bahwa ada pencipta dari alam semesta ini. Bukan terjadi begitu saja. Sekali lagi Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu kita bisa memahami, menerima apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang berbahagia. Kita memiliki satu petunjuk, satu sumber yang mengingatkan kepada kita bagaimana dunia kita ini ada saat ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pernyataan buku Mazmur, dalam Mazmur 104 ayat yang ke-5, firman Tuhan juga mengatakan, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyah untuk selama-lamanya. Jadi jelas bahwa dunia kita ini ada yang menciptakan, lalu sudah diletakkan di atas tumpuannya sehingga tidak goyah. Dan inilah di mana kita berada saat ini. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, nah bagaimana dengan manusia? Nah secara khusus untuk inilah yang teori dari ilmu pengetahuan mengingatkan bagaimana prosesnya. Ya, kita tidak persalahkan ilmunya, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang kita akan lihat. Bagaimana manusia dijadikan, bagaimana alam ini ada. Inilah yang kita akan coba perhatikan satu persatu. Tapi ingat saudara-saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah yang ada di dalam firman Tuhan, yang saudara dan saya pegang, Alkitab. Dan apa yang dikatakan di bagian-bagian penciptaan itu, mari saudara-saudara kita akan memulainya. Kita akan melanjutkan dengan membuka Kejadian pasal yang pertama. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Alkitab sudah sangat jelas memberitahukan bahwa di hari pertama yang Tuhan ciptakan adalah terang. Jadi gelap dan terang sudah dipisahkan dan dari gelap itu, dan inilah yang terjadi di hari yang pertama. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita perhatikan ayat berikut. Saudara buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Itulah yang di hari yang kedua, air dipisahkan dari air. Dan itulah air yang di bawah, yang seperti yang kita lihat, dengan air yang di atas. Dan saudara-saudara, air inilah yang menjadi penetralisir, ya, penetralisir antara cuaca yang kita bisa hidup sampai saat ini. Lalu apa yang dikatakan di bagian akhir
hari penciptaan di hari yang kedua, ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Nah, ini urutannya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita lanjutkan untuk yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada kita melalui ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 untuk hari yang ketiga. Firman Tuhan katakan, hendaklah segala yang ada di bawah hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Darat. Ya. Dan berikut ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika diciptakan laut dan darat itu baik. Kalau sekarang saudara memandang darat, sudah bermacam-macam. Kadang kita melihat tebing yang curam, melihat gunung yang tinggi, yang terjal, lalu ada lembah yang sangat dalam. Tapi kalau kita memandang kepada laut, yang kita lihat hanyalah permukaan air. Tidak ada naik gunung, tidak ada gunung di sana, tidak ada naik turun, tidak ada kelihatan lembah. Walaupun di dasar laut sana kita tidak bisa lihat semua. Tapi saudara-saudara, di awalnya adalah dikatakan dalam firman Tuhan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, di hari ketiga itu juga dalam firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Itulah di hari yang ketiga, saudara-saudara. Jadi bukan tumbuhan yang kecil, tapi itu sudah tumbuhan yang segera berbuah. Dan ada yang sudah menghasilkan buah. Mengapa? Kita akan perhatikan di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-14, firman Tuhan melalui Kejadian pasal 1. Berkata demikian, berfirmanlah Allah. Dan kita perlu ingat bahwa setiap hari dalam penciptaan ini diawali dengan perkataan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Saudara-saudara, lanjutannya adalah biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Sudah diawali di sana, benda-benda penerang itu fungsinya bukan hanya menerangi, tapi menjadi penentu ataupun menjadikan tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Misalnya hari, demikian juga tahun, bulan. Nah, ini fungsi dari benda-benda penerang. Lalu saudara-saudara, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Nah, ini dia, menerangi bumi. Dan berikutnya dikatakan, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat yang ke-18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan ciptakan, siang dan malam, sinar matahari, sinar bulan, bintang-bintang, itu baik. Tidak ada menghasilkan, menjadikan sesuatu yang menyakitkan. Namun sekarang beda. Ya, ketika kita kena sinar matahari banyak,
maka terjadi penyakit. Kalau kekurangan sinar matahari juga begitu. Nah, di awalnya Tuhan menciptakan itu adalah baik. Baik untuk kesehatan manusia, baik untuk alam, demikian juga baik untuk dipandang. Ya, baik untuk dipandang. Sehingga kalau kita baca di ayat yang lain di buku tulisan Mazmur mengatakan bahwa melihat terang itu baik. Nah, jadi inilah yang memberikan gambaran kepada kita, memberikan catatan penting dari Alkitab. Allah menciptakan itu pada awalnya adalah baik. Nah, sekarang karena perubahan yang terjadi di alam ini karena dosa, sehingga terjadilah pemanasan yang berlebihan, panas yang berlebihan, yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan pada manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita melanjutkan yang berikut di ayat yang ke-20. Kembali diawali dengan perkataan, berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut dan yang besar dan yang kecil, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Firman Tuhan memberikan catatan waktu itu diciptakan, semuanya itu baik. Percayalah saudara-saudara dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berarti kalau baik itu tidak ada yang saling memangsa, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang membuat kita harus bersembunyi, tidak ada yang membuat kita harus memusuhi ataupun merasa dimusuhi oleh ciptaan Tuhan yang lain daripada kita. Begitu juga sebaliknya, manusia tidak akan menakutkan bagi makhluk yang lain, manusia tidak akan menakutkan bagi ciptaan-ciptaan lain, karena di awal Tuhan sudah katakan Allah melihat apa yang diciptakannya itu baik adanya. Ini hal yang menarik. Ciptaan Tuhan itu baik. Yang baik itu artinya tidak mencelakakan yang sesama, tidak akan mengganggu sesama, tapi dia hanya akan memberikan kenyamanan. Itulah pengertian kata baik yang ada di sana. Dan itulah di hari yang kelima, saudara-saudara. Ya, hari kelima. Tuhan menciptakan burung-burung, Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut, dan mereka semua sudah ada makanan. Tuhan menciptakan pohon, menghasilkan buah, dan buah ini dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh binatang-binatang yang lain. Dan kita lanjutkan di ayat yang ke-24. Kembali perkataan di sana diawali dengan berfirmanlah Allah. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kembali perkataan Allah melihat semua itu baik adanya. Ya, kalau sudah dinyatakan itu baik, tentu tidak ada yang tidak sempurna. Semua sempurna dan semua saling menyenangkan. Dan lanjutannya saudara-saudara masih di hari yang ke-6. Hari yang ke-6, ayat 26 maksud saya. Berfirmanlah Allah. Jadi di hari yang ke-6 itu dua kali perkataan firman Tuhan yang mengatakan berfirmanlah Allah. Ayat 24 dan ayat 26. Apa yang terjadi di hari yang ke-6 ini? Berikutnya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sesuatu yang menarik, sebelum menciptakan manusia, ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi bukan diciptakan begitu saja, tapi menurut gambar dan rupa kita. Sudah ada pola, dan pola itu adalah Allah sendiri. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada perencanaan. Lalu hal yang berikut juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pandangan kita bisa membedakan, oh dia warnanya agak gelap, ini warnanya begini, ini rambutnya lurus, ini rambutnya keriting, ini tinggi badan, ini begini, ini begini. Tetapi di balik itu semua, ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita bersyukur di dalam diri saudara dan saya ada gambar dan rupa Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di ayat yang ke-29, ketiga kali Tuhan berkata di hari yang ke-6, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang dikatakan di sana adalah, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita sehubungan dengan penciptaan ini. Kalau di bagian sejak hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Buahnya itu menjadi makanan dari segala makhluk hidup yang akan diciptakan. Jadi begitu burung-burung ada, pohon-pohon sudah menghasilkan buah. Begitu diciptakan binatang-binatang melata, sudah ada makanan-makanan yang disediakan Tuhan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan manusia. Tuhan merencanakan, Tuhan berkata, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makanan. Tuhan merencanakan dan membentuk manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Katakanlah dengan binatang-binatang, dengan burung. Sehingga pola makan juga seharusnya berbeda. Dan Tuhan, kita perlu mengetahui saudara-saudara dari ayat ini bahwa Tuhan merancang tubuh manusia itu adalah memakan makanan buah-buahan, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Inilah yang diberikan catatan di sana. Dan juga binatang-binatang memakan hal yang sama. Ayat yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Pada waktu penciptaan awal dunia ini, tidak ada makhluk, tidak ada binatang yang menjadi pemangsa sesamanya. Tidak ada binatang menjadi pemangsa bagi jenis yang lain. Tidak.
semua makan dari tumbuh-tumbuhan yang hijau. Dan itulah yang diberikan catatan gambaran sehubungan dunia baru oleh Yesaya melalui Yesaya pasal 11. Di sana anak singa dan anak lembu akan sama-sama makan jerami. Itulah gambarannya di sana. Itulah yang dinyatakan melalui gambaran dunia baru dengan firman Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hari pertama terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dipisahkan dari daratan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang segera akan berbuah dan bahkan menghasilkan buah langsung. Dan di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit, yang pernyataan firman Tuhan mengatakan semua itu baik. Ya, jadi tidak ada yang akan memberikan gangguan kesehatan, tidak ada yang menyakitkan. Lalu hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang, demikian juga ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Lalu hari ke-6 firman Tuhan mengingatkan kepada kita tadi, Tuhan merencanakan untuk menjadikan manusia. Tuhan merencanakan untuk menciptakan juga binatang-binatang melata. Jadi jelas apa yang dinyatakan oleh firman ini sangat bertentangan, sangat tidak cocok dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah tentang teori evolusi untuk penciptaan, untuk adanya umat manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sudah ada hari pertama, sudah ada hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Sekali lagi untuk diingat bahwa di hari keenam itu Tuhan setelah menciptakan manusia, Dia sudah nyatakan bahwa manusia ini makanannya seperti ini. Sama saudara-saudara, kalau saudara beli kendaraan, maka setelah mendapat kendaraan itu, maka biasanya akan ada di sana buku petunjuk. Kalau kendaraan yang dibeli ini demikian, mungkin dia akan katakan dia harus bahan bakar seperti ini. Lalu dia harus olinya jenis begini. Dan setiap kilometer sekian atau setelah sekian waktu, oli harus diganti. Ini buku petunjuk. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, buku petunjuk untuk diri kita, untuk saudara dan saya adalah apa yang dikatakan dalam firman ini dari Alkitab. Dan buku petunjuk mengatakan yang cocok untuk kita adalah, nah ini saya akan kembali di ayat yang ke-29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Firman Tuhan katakan, itulah yang menjadi makananmu. Ya, itulah yang menjadi makananmu. Lalu di hari setelah hari ke-6, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Masuk ke pasal 2 dari buku Kejadian, buku Kejadian, firman Tuhan katakan demikian. Perhatikan, kalau saudara pegang Alkitab, saya juga akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini sama kalau saya membandingkan saudara-saudara ketika saudara bekerja. Apakah saudara yang berada, biasanya ini adalah kalau bekerja itu petani. Setelah selesai dia mempersiapkan lahan, entah itu membajak atau entah itu pokoknya dia melakukan pekerjaannya, maka setelah berhenti bekerja, dia akan duduk di pinggir atau berdiri di satu tempat yang dari mana dia bisa melihat hasil pekerjaannya. Kalau pekerja yang baik, dia akan pandang ke sana, lihat, oh, di sana ada sesuatu yang harus dibereskan. Maka dia akan pergi ke tempat itu untuk menyelesaikannya. Tapi kalau pekerja upahan, ya kalau sudah selesai waktu dia akan pulang. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan kita, dia memberikan teladan kepada kita. Begitu dia selesai menciptakan, dikatakan tadi di hari yang ke-7, ketika Allah
pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Hari pertama Tuhan melihat baik, hari kedua baik, ketiga baik, keempat baik, kelima baik, hari keenam juga menyatakan tadi di ayat yang ke-31, beda sedikit saudara-saudara. Ayat 31 mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, setelah selesai semua, lalu Tuhan berhenti, beristirahat. Dan itulah namanya kenapa sekarang 1 minggu 7 hari. Inilah mengatakan hari ke-7 Tuhan beristirahat dan tidak ada perubahan. 1 minggu itu tetap 7 hari. Kalau 1 bulan saudara-saudara masih bisa 28 hari, 30 hari, 29, ada 31. 1 tahun juga begitu. Tapi 1 minggu itu tetap 7 hari. Dan hari ke-7 Tuhan katakan Allah berhenti, dia memberkati dan menguduskan hari itu. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Wahyu pasal 14 mengingatkan kepada kita sehubungan dengan perkataan ini di ayat yang ke-6 dan 7. Nah, mari perhatikan, untuk harus dikenang, penciptaan itu harus dikenang. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Perhatikan ini saudara-saudara, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagian akhir dunia ini. Di saat kita hidup saat ini saudara-saudara, sembahlah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua mata air. Pastikan saudara mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan saya dan saya ini hanya ciptaan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita akan selalu memuliakan dan meninggikan namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dan Tuhan melihatnya di akhir penciptaan itu sungguh amat baik.